Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di sini saya Imran Maulana dan rekan saya Rifki Muyasar. Di sini kami akan membahas tentang seni memahami dan mengkaji Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat lebih jauh bagaimana kita melihat Tuhan kita sendiri. Langsung saja, yang pertama, Alhamdulillazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat membuat video ini untuk memenuhi tugas falsafah Al-Quran. Langsung saja, ketika kita memahami Tuhan itu sendiri kita akan memaknai Tuhan itu sebagai zat yang maha tinggi. Dari zat yang maha tinggi ini kita akan melihat lebih jauh bahwa manusia itu sebetulnya berpasrah diri kepada Tuhan. Karena manusia sendiri berpandang bahwa Tuhan itu adalah zat yang maha tinggi dan menciptakan manusia itu sendiri. Kalau kita telisik lebih jauh, dalam memahami Tuhan banyak berbagai versi dan macamnya, sehingga manusia banyak menemukan Tuhan ada yang dari bawaan lahir dan ada yang juga menemukan jalannya sendiri untuk mendapatkan kepercayaan tentang Tuhan. Selanjutnya, kalau Mas Rifki sendiri gimana nih memaknai Tuhan itu? Tuhan ya? Iya. Kalau ada suatu pandangan dari filsafat itu yang mengatakan di mana kita percaya dengan Tuhan, tapi kita nggak memohon bantuan gitu kepada Tuhan. Jadi hanya mempercayai, tapi kita nggak yakin gitu dengan adanya Tuhan itu sendiri. Oh, itu pandangan dalam filsafat. Oke. Kalau saya sendiri melihat Tuhan bahwa kita sebagai manusia khususnya kita harus meyakini adanya Tuhan. Karena hidup kita itu tidak jauh dari kata peribadahan kita terhadap Tuhan itu sendiri. Kita butuh Tuhan dan kita memohon apapun kepada Tuhan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh umat-umat terdahulu ataupun Nabi bahwa kita sebagai umat Islam khususnya harus percaya akan adanya Tuhan. Dalam Al-Quran pun sangat banyak kata-kata yang menjelaskan Tuhan itu apa, Tuhan itu ada, itu sangat banyak. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 126 itu juga menjelaskan bahwa Tuhan itu ada, dan lewat penciptaannya ini kita harus meyakini adanya Tuhan, karena penciptaan semua khususnya bumi dan isinya itu bagian dari penciptaan yang dibuat oleh Tuhan. Kemudian kalau ketika kita melihat di zaman sekarang ini banyak juga manusia khususnya yang tidak percaya adanya Tuhan. Hal ini bukan pandangan salah. Mungkin umat manusia itu sendiri belum menemukan Tuhannya ataupun belum yakin dengan adanya Tuhan. Seperti tadi bilang Mas Rifki tadi kan, bahwa Mas Rifki percaya adanya Tuhan tapi belum terlalu meyakininya gitu kan. Betul Mas. Nah, kalau dalam tadi filsafat sendiri tuh Tuhan itu berpandangan gimana Mas? Gimana Mas? Kalau dalam filsafat kan ya, Tuhan itu memiliki pandangan bagaimana? Tuhan gitu memiliki pandangan manusia memandang Tuhan itu sebagaimana? Jadi gini, di dalam filsafat ada 4 cara manusia memandang Tuhan. Yang pertama itu ada di mana yang mayoritas sekarang tuh dipakai oleh umat beragama di dunia ini. Di mana pada cara ini kita kita percaya kepada Tuhan, lalu kita juga menjalankan amalan-amalannya, segala perintah-perintahnya. Kemudian ada lagi cara yang kedua, di mana kita percaya bahwasannya Tuhan itu ada, tapi yang seperti yang saya tadi bilang itu, tapi kita nggak memohon gitu kepada Allah, kepada Tuhan. Kayak misalnya kita beragama Islam, di mana notabene Islam ini yang Tuhannya itu yang Maha Esa, di mana dalam surat Al-Ikhlas dijelaskan Qul huwallahu ahad, dimana katakanlah bahwasannya Allah itu yang satu, yang Maha Esa. Nah, dari situ seharusnya kita sebagai umat muslim yang mengimani Allah, maka
sudah kewajiban kita untuk mengimani Allah juga, mengimani atau menjalankan segala perintah-perintahnya. Kemudian di dalam filsafat juga dijelaskan ada suatu ketika di mana kita sebagai manusia gitu percaya bahwasannya Tuhan itu ada. Tapi setelah melihat alam yang padahal diciptakan oleh Tuhan itu sendiri, mereka menganggap bahwasannya alam itu hanya hanya tidak lebih besar gitu dari Tuhan. Jadi hanya mengimani dan percaya Tuhan itu ada, tapi tidak mengimani apa yang diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Terus kemudian ada lagi yang keempat, di mana kita itu percaya bahwasannya Tuhan itu ada, tapi kita juga percaya segala ciptaannya itu dimiliki atau diciptakan oleh Tuhan itu sendiri, dan percaya bahwasannya Tuhan itu lebih besar daripada alam yang ada di dunia ini. Nah, sebagaimana juga di dalam Al-Quran kan telah menjelaskan juga dari filsafat yang dimana kita mengimani Allah, percaya kepada Allah, tapi kita juga membutuhkan bantuannya. Dimana dalam ayat Quran juga fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fadkuruni yang artinya apa? Ingatlah aku gitu sebagai Tuhan. Dimana dalam Islam dikatakan fadkuruni itu maksud ni yang berkepemilikan yaitu adalah Allah. Jadi ingatlah aku wahai manusia gitu, wahai orang-orang yang beriman, wahai umat-umat muslim di dunia ini, ingatlah aku sebagai Allah, sebagai Tuhan kalian. Fadkuruni ashkurkum, maka aku juga akan mengingat kalian gitu, ashkur, dan menambah nikmat bagi kalian semua. Tapi ada lanjutannya ayat di mana tapi jika kalian mengingkari atau tidak mensyukuri nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, maka adalah laknat bagimu. Maka laknat adalah untukmu, untuk manusia-manusia yang tidak mengimani dan mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Itu masih berat. Masya Allah, tadi penjelasan dari Ustaz Fikan sangat bagus. Nah, dalam perjalanan kita mengenal Tuhan sendiri banyak pasti rintangan. Terkhusus ini cerita saya sendiri. Dulu awal-awal masih saya beranjak dari remaja, saya sempat ragu akan dari Tuhan. Karena kan dalam prosesnya hidup ini kita nggak selamanya kan berjalan dengan baik kan, ada pahitnya. Sempat saya ragu akan Tuhan kan, sampai saya juga nggak pernah beribadah, khususnya sholat seminggu gitu kan. Nah, itu kenapa tuh Mas? Itu ya bagian keraguan saya akan dengan Tuhan, karena kan di prosesnya ini saya pahit gitu. Belum yakin. Iya, Tuhan kok ngasih saya hanya sebuah cobaan gitu tanpa banyak kenikmatan gitu kan. Tapi seiringnya berjalan waktu saya kayak lebih muhasabah diri, tadabburi. Kemudian muncullah timbul keyakinan lagi bahwa Tuhan itu ada. Karena yang tadi ayat tadi kan, kalau kita bersyukur maka nikmatnya akan besar bertambah. Iya. Tapi kalau kita yang nggak bersyukur kan, kayak nggak percaya Tuhan, pasti kan azab bagimu gitu kan. Itu sempat saya rasakan juga. Karena dalam dilema ini dan problematika yang ada, kita juga nggak, kalau ketemu orang khususnya kayak gitu, kita nggak bisa langsung judge ya. Karena orang-orang itu sendiri kan berbeda pandangannya. Betul. Dan juga dalam makna Tuhan juga beda. Bagian dari proses mereka masing-masing, dan kita juga harus support gitu. Selebihnya kita bisa kasih tahu pelan-pelan tentang Tuhan tuh bagaimana, khususnya Allah yang kita percayai. Nah, kalau dalam kajian epistemologi sendiri kan bahwa hal-hal yang bersifat kepercayaan tidak bisa diperdebatkan. Jadi kalau kita kayak ketemu orang khususnya yang tidak percaya Tuhan, ya monggo, itu keyakinan mereka. Karena di Islam sendiri kan bahwa iman itu kan sebuah kepercayaan kan. Betul. Nah, iman itu kan ada dalam hati dan diucapkan dengan lisan. Maka dari itu kalau orang yang teman kita sendiri ada yang kayak gitu ataupun tidak percaya dengan Tuhan, kita sebisa kita support, kita kasih arahan yang selagi baik dan tidak menyakiti, tidak menjud, kita ajak pelan-pelan sampai dia percaya karena adanya Tuhan. Itu kayak firman Allah juga ya, yang lakum dinukum gitu. Nah iya, lakum dinukum waliyadin. Kita juga sebagai umat muslim kan Tuhan gak pernah ngajarin kayak khususnya Nabi sendiri kan, kita nggak boleh nih harus membasmi orang-orang yang tidak percaya Tuhan kan, enggak juga. Malah ada cara kan, ada pendekatannya dengan sangat baik, ditemenin dulu gitu misalnya. Itu kan juga bagian dari proses gitu.
Karena kita juga nggak tahu kan sebab dan akibat apa yang terjadi pada mereka sampai mereka tuh nggak percaya adanya Tuhan. Iya. Gitu kan Mas. Iya. Lanjut Mas Nah. Rifi, gimana tuh? Bicara dari soal pengalaman juga ya, kayak gini. Mengimani Tuhan itu sebagaimana kita percaya kepada sesama manusia. Kayak gini misalnya, kita punya teman, dimana teman itu kayak udah deket gitu, tahu masalah kita apa, seluk beluk kita itu apa, kemudian kita percaya kepada dia gitu. Dia juga lantas akan percaya kepada kita juga. Jadi saling mempercayai. Sebaliknya, jika kita berteman dengan orang yang tidak kita percaya, maka orang yang nggak kita percaya itu maka nggak akan percaya juga sama kita. Nah dari situ kita bisa belajar tuh. Kita percaya kepada Allah, maka Allah juga akan percaya kepada kita. Kayak misalnya dalam suatu ketika saya pernah dimana saya tuh kayak susah lah gitu, lagi pusing, terus kayak lagi ini duit bulanan juga lagi habis kan. Nah terus saya tuh dalam hati sering berzikir gitu, kayak misalnya la haula, terus astagfirullah lah, mungkin orang-orang Mengingat Indonesia Allah gitu dia lah ya. mengingat Allah udah pokoknya bagaimana tadi fazkuruni azkurukum. Nah dari situ kemudian setelah saya melakukan hal tersebut kayak doa-doa, terus saya juga tetap menjalankan sholat, kemudian tiba-tiba ada orang yang memberi makan kepada saya, kemudian ngasih duit juga, entah itu duit dari pembayaran utang ataupun makanan dari tiba-tiba datang gitu, entah dari siapa yang traktir kita. Nah dari situ saya yakin nih bahwasannya Allah itu ada. Karena apa? Setiap ketika saya ini Susah ingin gitu susah, ketika saya ingin mengingkari Allah gitu, kayak misalnya nggak percaya kepada Allah, bahwasannya Allah itu ada tuh, Allah ngasih bukti pasti ya? Allah langsung ngasih bukti gitu, langsung dikasih balasan. Kayak dalil apa yang rezeki itu min haitsu la yahtasib. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Banyak rezeki ya. Nah, kalau itu memberikan suatu rezeki dari sesuatu yang tidak kita duga-duga gitu loh. Dan- atau dalam kurung selama kita yakin kepada Allah. Dan juga kan kalau rezeki itu kalau kita lihat lagi bukan soal uang aja kan. Bukan soal uang. Kita sehat aja bisa duduk sini kan sebagai sebuah rezeki dan nikmat. Karena orang yang sakit pasti pengen sehat. Iya. Nah, sakit itu kan nggak nikmat gitu. Kita tidak bisa ngapa-ngapain gitu, ya kan. Iya. Sakit apa juga yang nikmat ya Mas ya? Iya, nggak ada yang nikmat tapi sakit hati. Pasti. Aduh. Nah, makanya oleh sebab itu bagi teman-teman sekalian, kita harus lebih yakin terhadap Allah, khususnya kan sebagaimana Allah itu adalah Tuhan kita. Kita harus terus menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Apa yang baik kita lakuin, yang nggak baik ataupun merugikan kita dan mendapatkan dosa ganjarannya kita tinggalin lah gitu loh. Karena dirinya juga sudah tua kan, kita pun juga sudah tua, mau kejar apa lagi gitu loh kan. Apa dari Mas Riki ada closing statement gitu Mungkin buat teman-teman semuanya? gini. Mungkin buat teman-teman ya, mungkin ada yang di hatinya masih ada keraguan atau kayak misalnya nggak percaya gitu bahwasannya Allah itu ada gitu, Tuhan kita tuh adalah Allah. Mungkin teman-teman bisa mempelajari gitu, atau mengamalkan atau belajar yakin gitu, Muhasabah diri gitu ya? muhasabah diri ya, kayak terus berguru juga nanya-nanya ke yang lain. Misalnya ini saya nanya ke teman gitu, ini saya kok gini punya masalah gini. Padahal setiap masalah kan Allah juga udah ngasih jalan keluar gitu. Di Al-Quran juga udah dijelaskan gimananya. Cuman dari ketentuan itu juga kita perlu seseorang atau suatu guru gitu untuk memperdalam ilmu tersebut. Jadi nggak bisa Sendirian gitu ya? sendiri. Nah mungkin itu aja. Nah mungkin cukup sekian ya. Itu semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kurangnya saya dan Mas Riki ada kekurangan ataupun kesalahan kata, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.